Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, kami dari Angkatan 77, kelompok 2, akan mengadakan podcast dengan tema Bangga Berbangsa dan Bernegara. Perkenalkan, saya sebagai host, nama saya Intan Hardiati Oktalestari A, penempatan di Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah 16 Provinsi Kalimantan Tengah dengan jabatan pengawas kinerja operasional pelabuhan. Saya nggak sendiri nih, jadi host. Saya ditemani sama Mbak Sri. Baik, Mbak Sri, bisa memperkenalkan dirinya, Mbak? Oke, perkenalkan nama saya Sri Mulia Mega Utami, penempatan unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor Bejoso, Jawa Timur, jabatan terampil penguji kendaraan bermotor. Baik. Kita nggak sendiri nih, Mbak. Ada narasumber kita nih yang ganteng-ganteng. Bisa memperkenalkan dirinya masing-masing, Mas? Silakan. Baik, saya izin memperkenalkan diri. Nama Muhajir, jabatan PKPPK, penempatan di kantor UPBU kelas 3 Merde, Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat. Saya berasal dari Provinsi Aceh. Baik, terima kasih, Mbak. Selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Bivani Yoga Suara Asmaji, penempatan sekarang di BPTD wilayah 17 Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sebagai penganalisa tarif jasa pelabuhan. Terima kasih, Mbak. Oke, selanjutnya saya perkenalkan, nama saya Fajar Nur Safat, asal Palembang. Untuk penempatan di Balai Pengelola Transportasi Darat wilayah 24 Provinsi Maluku Utara untuk jabatan pengawas kinerja operasional pelabuhan. Terima kasih, Mbak. Mas, perkenalannya. Gimana nih, Mbak? Udah siap dengan pertanyaannya? Silakan, Mbak. Udah dong. Oke, buat Mas Bivani ya, yang pertama, apa sih itu pengertian dari wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak, waktunya. Wawasan kebangsaan itu sendiri adalah cara pandang kita sebagai bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri, bangsa, dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika untuk mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oke, terima kasih jawabannya, Mas. Untuk pertanyaan selanjutnya, kepada Mbak Intan, silakan. Baik, terima kasih, Mbak. Saya mau nanya nih sama Mas Fajar. Mas Fajar, kita itu kan wajib bela negara. Intinya kita harus tahu dong apa itu pengertian bela negara. Apa nih, Mas, pengertiannya? Bisa jelaskan, Mas? Terima kasih, Mbak Intan, atas pertanyaannya. Apa sih pengertian bela negara itu? Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, kebutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan pada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ya, itu Mbak Intan pengertian dari bela negara sendiri, Mbak Intan. Terima kasih, Mbak Intan. Ya, sama. Pertanyaan selanjutnya bisa dilanjutkan, Mbak. Oke. Sekarang kan banyak banget ya contoh isu kontemporer yang terjadi di Indonesia. Buat Mas Muhajir nih, bisa nggak sebutin isu-isu terkini yang sedang marak di Indonesia itu apa aja? Silakan. Baik, Mbak. Terima kasih. Jadi isu-isu kontemporer yang terkini yang marak terjadi di Indonesia. Jadi seperti korupsi contohnya, termasuk juga gratifikasi mungkin di kalangan pemerintahan, narkoba, proxy war, dan kejahatan mass communication atau lain sebagainya. Itu. Terima kasih, Mbak. Oke, sama-sama.
Selanjutnya, tadi kan kita udah tahu ya pengertian dari wawasan kebangsaan itu sendiri apa. Mas Bifani bisa nggak kasih contoh-contoh wawasan kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari yang Mas tahu itu apa aja? Contoh-contoh ya Mbak ya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Iya. yang pertama meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas dalam masyarakat seperti mengikuti gotong royong, mengikuti Karang Taruna, dan ikut dalam organisasi masyarakat yang ada. Terus menghormati dan menghargai perbedaan ras, suku, etnis, dan budaya. Mau belajar dan menerima budaya yang ada di Indonesia selain budaya daerah asal kita sendiri. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial, politik seperti pemilihan presiden dan pemilihan umum lainnya. Mungkin itu saja Mbak, contoh-contoh yang bisa saya berikan. Terima kasih Mbak. Oke. Kalau boleh tahu nih, wawasan kebangsaan yang tadi Mas sudah sebutkan itu apa saja yang sudah Mas jalankan dalam kehidupan sehari-hari? Untuk contoh kecil ya Mbak ya, saya kan orang suku Jawa, tapi saya merantau ke Kalimantan, dan pribumi untuk Pulau Kalimantan itu sendiri aslinya itu orang Dayak, orang suku Banjar. Jadi ketika saya merantau, saya harus bisa menghormati, menghargai, menerima, dan belajar mengenai budaya mereka. Dan juga kalau perlu pun bahasa mereka pun saya pelajari. Karena apa? Dan kebiasaan-kebiasaan mereka yang terjadi di lingkungan sekitar saya ini akan memudahkan saya untuk lebih mudah menyesuaikan kegiatan sehari-hari saya di Kalimantan, Mbak. Itu Mbak yang mungkin pengalaman saya lah, berdasarkan pengalaman saya. Iya. Terima kasih jawabannya, Mas. Ya Mbak, sama-sama. Baik, Mas Fajar. Kan tadi Mas Fajar sudah menjelaskan nih pengertian bela negara. Tentunya di bela negara pasti ada nilai-nilai dasar bela negara dong. Apa aja itu Mas? Bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mbak Entan. Untuk nilai-nilai dasar bela negara itu ada 5 Mbak Entan. Untuk yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang terakhir, yang kelima, kemampuan awal bela negara. Nah, itu 5 dasar nilai-nilai bela negara. Tadi saya dengar kalau nggak salah ada cinta tanah air yang dalam dasar-dasar nilai bela negara. Nah, menurut Mas nih, gimana sih sikap kita dalam cinta tanah air di bela negara itu? Sikap kita untuk cinta tanah air dalam bela negara itu yang pertama menjaga tanah dan perkarangan rumah. Yang kedua, bangga menjadi warga negara Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa negara. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Dan yang terakhir, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Itu dia sikap cinta tanah air dalam bela negara. Mas, jawabannya. Sama. Selanjutnya Mbak, bisa dipersilakan Mbak. Tadi kan Mas Muhajir udah sebutin tuh isu-isu yang sedang marak terjadi di Indonesia. Kalau boleh tahu nih, berikan salah satu contoh isu kontemporer yang sedang terjadi khususnya di lingkungan kerja pemerintahan. Saya jelaskan, Mas. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Mungkin isu-isu kontemporer yang terjadi khususnya di lingkungan kerja pemerintahan itu ada beberapa mungkin ya, seperti gratifikasi ataupun seperti radikalisme atau lain-lainnya. Jadi untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang gratifikasi. Jadi gratifikasi itu diartikan sebagai pemberian dalam arti yang luas dan tidak termasuk janji. Jadi gratifikasi bisa juga dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Jadi
menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, penjelasan pasal 12 ya, 1. Jadi dijelaskan di situ bahwa gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas dan meliputi pemberian uang, pemberian barang, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi gratifikasi tersebut baik diterima dalam negeri maupun luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik ataupun tanpa sarana elektronik. Jadi gitu, Mbak. Oke. Lalu bagaimana sikap Mas sebagai ASN dalam menyikapi gratifikasi itu sendiri? Jadi sikap kita sebagai ASN, terutama untuk saya sendiri yang sekarang bekerja di pemerintahan, jadi kita dengan tegas menolak dengan kegiatan-kegiatan gratifikasi atau korupsi. Jadi ibaratnya kita harus menanamkan di mindset kita, memegang prinsip bahwa jabatan suatu amanah yang harus kita jaga. Maka apa yang terkait dengan jabatan, yang dengan jabatan itu bisa menguntungkan kita, itu memang harus kita tolak karena sangat bertentangan dengan nilai-nilai ASN yang berakhlak. Oke, Mbak, terima kasih. Oke. Terima kasih jawabannya, Mas. Ya. Saya kembalikan pada Mbak Intan. Baik, terima kasih atas jawaban semua narasumber yang hebat banget nih hari ini. Kita. Mungkin sampai di situ aja podcast kita hari ini. Terima kasih buat waktu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Intan atas waktunya dan teman-teman semua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Ya, sampai jumpa. Sampai jumpa.